Balas Dendam Misteri yang Tak Dianggap, sebuah novel karya dari Kiss, bab 45, Tangisan Dua Wanita Kejam. Persembahan Audiotune dengan pengisi suara Sensen. Selamat mendengarkan. Sayang, tunggu aku. Aluna mempercepat langkahnya berusaha mengejar Andreas yang pergi meninggalkan acara tersebut. Kenapa aku tidak terima Kinara menikah dengan Dirga? Kenapa hatiku sakit melihatnya? Ada apa denganku? Aku benci rasa sesak ini. Batin Andreas kesal. Pria tampan tak memedulikan istrinya yang mengejarnya dari belakang. Andreas melonggarkan dasinya. Wajah pria itu memerah padam seperti orang yang memendam amarah. Sayang, Kaki Aluna terkilir. Wanita cantik itu terjatuh karena high heels yang dipakainya cukup tinggi. Andreas berbalik di saat mendengar suara teriakan Aluna. Pria tampan itu menghela napas berat dikala melihat Aluna yang terjatuh. Andreas menyeret langkahnya menghampiri Aluna. Kenapa bisa terjatuh, Al? Andreas bertanya dengan nada rendah, berusaha menahan rasa kesalnya. Pria tampan itu menekuk kakinya mensejajarkan tingginya dengan Aluna. Setelahnya, Andreas mengangkat tubuh Aluna ala bridal style. Aku ngejar kamu, makanya aku jatuh. Balas Aluna menatap lekat wajah Andreas yang berjarak sangat dekat dengannya. Andreas tak sadar. Aluna menatap dirinya. Raut wajah pria tampan itu sangat datar. Aluna tahu Andreas berusaha menahan rasa kesalnya. Hati Aluna merasa sesak mengetahui hal itu. Apa kamu tidak mencintai aku lagi, An? Tanya Aluna saat Andreas mendudukkan bokongnya di kursi mobil. Kita pulang sekarang. Balas Andreas mengalihkan pembicaraan. Pria tampan itu memasangkan sabuk pengaman pada Aluna. Setelahnya Andreas ikut masuk ke dalam mobil. Selama perjalanan tidak ada yang berbicara. Hati Aluna bergemuruh menahan rasa sesak yang kian menghujam jiwanya. Apa kamu masih mencintaiku, An? Tanya Aluna sekali lagi menoleh ke arah Andreas yang terlihat sedang fokus menyetir. Jawab, Andreas! Teriak Aluna yang tidak tahan melihat suaminya itu tak menjawab sepatah kata pun. Aku tidak ingin berdebat, Al. Balas Andreas menatap tajam Aluna. Berdebat? Aku hanya bertanya apa kamu masih mencintaiku dan kamu anggap aku ingin mengajakmu berdebat. Balas Aluna dengan suara meninggi. Wajah Aluna memerah menahan amarah. Bola matanya memerah berusaha menahan air matanya agar tidak tumpah. Sepertinya kamu kelelahan. Tidurlah. Nanti saat tiba di rumah, aku akan bangunkan. Andreas tak menanggapi kemarahan Aluna. Pria tampan itu kembali fokus mengemudikan mobilnya. Kamu berubah, An. Kamu jahat. Aluna memalingkan wajahnya menatap rintik-rintik hujan dari kaca jendela. Wanita itu menangis dalam diam, merenungi nasibnya yang tiba-tiba berubah. Cinta Andreas padanya perlahan telah pudar. Tidak ada lagi tatapan cinta dari sorot matanya. Kenapa semuanya bisa begini? Batin Aluna menangis. Dia sangat mencintai Andreas. Sampai-sampai dia rela menunggu Andreas duda. Akan tetapi, sikap Andreas setelah mereka berubah secara perlahan-lahan. Tak ada lagi kata-kata cinta yang pria itu ucapkan. Bahkan, sikap Andreas terkesan acuh tak acuh pada Aluna. Bram mengepalkan tangannya erat dikala mendengar penjelasan dari pelayan yang disuap oleh Sandra. Pria itu tak menyangka Sandra tega memfitnah Kinara dengan menuduh anaknya itu melakukan operasi plastik. Bram menyeret langkahnya menghampiri Sandra yang sekarang berada di balik jeruji besi. Mas, keluarkan aku dari sini. Aku nggak mau tinggal di sini. Sandra merengek pada Bram berharap suaminya itu mau mengeluarkan dirinya dari penjara. Aku baru sadar kalau selama ini aku memelihara ular di rumahku. Ujar Bram dengan nada yang amat dingin. Pria parubaya itu menatap tajam wajah Sandra. Mas. Bodohnya aku yang selama ini membiarkan kamu memperlakukan Kinara darah dagingku dengan tidak adil. Aku kira kamu hanya akan menyakitinya di rumah saja. Tapi ternyata, kamu juga menyakitinya di luar rumah. Kamu membuat isu buruk tentang Kinara di sekolahnya agar dia dibully oleh teman-temannya. Kamu juga yang telah memfitnah Kinara melakukan operasi plastik. Aku tahu semuanya sekarang. Bodohnya aku yang selama ini tidak memedulikan kehidupan darah dagingku sendiri. Bram sudah tahu semua itu melalui anak buahnya yang dia suruh untuk mencari dalang
Di balik kacaunya pernikahan Kinara, fakta mengejutkan yang Bram dapat dari anak buahnya adalah Sandra yang selama ini membuat isu buruk tentang Kinara di luar rumah, sehingga membuat teman-teman sekolah Kinara menjauhinya. Sebenarnya, anak buah Bram sudah mengetahui hal itu sejak lama. Namun melihat sikap Bram yang acuh tak acuh pada Kinara membuatnya juga memilih tak acuh. Mas, aku bisa jelasin. Sandra ketakutan. Wanita itu melihat Bram mencengkram erat jeruji besi. Mulai saat ini, aku talak kamu, Sandra. Tegas Bram membuat Sandra termangu. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.